Persib Bandung. Kalau kita dengar nama ini, yang terbayang bukan cuma sebuah klub sepak bola, tapi udah kayak sebuah institusi. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin mereka jadi raksasa di sepak bola modern ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng semua komponen yang membangun kekuatan Persib, mulai dari apa yang terjadi di lapangan, sampai ke strategi di ruang rapat direksi. Kita akan lihat 5 pilar utamanya, mulai dari strategi bermainnya, terus gimana cara mereka mengelola pemain yang ternyata bisa dibilang kejam. Kita juga akan mundur ke belakang melihat sejarahnya yang kuat, lalu kekuatan komersial mereka, dan terakhir, gimana semua itu menyatu jadi gambaran besar Persib yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, cetak biru kemenangan mereka di atas lapangan. Inilah bisa dibilang jantung dari kekuatan Persib saat ini. Coba lihat angka ini. 28. Kelihatannya cuma angka biasa ya, tapi di baliknya ada cerita tentang dominasi yang total. Apa coba artinya? Yap, itu adalah jumlah tembakan yang mereka lakukan cuma dalam satu pertandingan melawan PSBS Biak. 28. Ini bukan sekedar menang, ini benar-benar sebuah pernyataan, nunjukin betapa superiornya mereka di lapangan. Dan dalang dibalik semua ini adalah sistem 4-2-3-1 racikan Bojan Hodak. Seperti yang kita lihat di sini, ini bukan formasi yang kaku. Fleksibel banget, bisa langsung berubah jadi 4-3-3 pas lagi nyerang. Kuncinya ada di dua gelandang bertahan, si poros ganda, kayak Mark Klok dan Tom Hay, yang jaga keseimbangan. Sementara bek sayapnya didorong maju buat ngebombardir pertahanan lawan. Semuanya dirancang buat satu hal, transisi yang super cepat dan mematikan. Jadi poin utamanya adalah, sistem ini bukan cuma bagus di teori atau di papan strategi aja. Ini benar-benar diterjemahin jadi kontrol mutlak di lapangan. Buktinya, penguasaan bola sampai 62% di pertandingan yang sama. Mereka itu bukan cuma ikut main, mereka yang ngatur permainannya. Tapi kan, sistem sejenius apapun butuh pemain yang pas untuk menjalankannya. Nah, mari kita geser sedikit buat melihat sisi manusianya. Karena di balik sistem ini ada bintang yang bersinar terang, tapi ada juga korban yang harus tersingkir. Di satu sisi, kita punya pemain-pemain kayak Tom Haye, Eliano Reginders, sama Mark Klok. Mereka ini jadi kunci dan klop banget sama sistemnya Hodak. Tapi, di sisi lain, sistem yang sama juga memakan korban, termasuk nama-nama besar. Pemain-pemain yang direkrut dengan ekspektasi tinggi, malah gagal nyetel dan akhirnya terbuang. Liar kebayang seketat apa persaingan di dalam skuad. Lihat aja data ini. Ini total menit bermainnya striker Sergio Castel. Datang sebagai harapan baru, tapi total cuma dikasih main 28 menit dari 2 pertandingan. Sebuah gambaran yang brutal banget kan? Grafik ini makin memperjelas betapa minimnya kontribusi mereka. Adam Brisbeck cuma main sekali, Sergio Castel 2 kali. Bahkan pemain sekelas Lavin Kurzawa cuma 3 kali. Ini nunjukin kalau manajemen skuad Persib itu tegas dan gak pandang bulu. Kalau kamu gak bisa kasih kontribusi, ya siap-siap tersingkir. Gak peduli nama kamu sebesar apa. Sekarang, buat benar-benar ngerti jiwanya Persib, kita harus mundur jauh ke belakang. Lebih jauh dari sekedar taktik dan pemain saat ini. Kita harus kembali ke akarnya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, cikal bakal Persib itu udah ada. Tahun 1923, BIVB dibentuk sebagai wadah buat pemain-pemain pribumi. Ini bukan cuma soal bola, tapi juga soal perlawanan. Lalu di tahun 1930, mereka ikut mendirikan PSSI. Dan puncaknya di tahun 1933, lewat gabungan beberapa klub, lahirlah Persib Bandung secara resmi. Jadi klub ini tuh lahir dari semangat perjuangan. Nah, ini poin pentingnya. Sejarah panjang ini bukan cuma catatan masa lalu. Sejarah inilah yang menanamkan DNA perjuangan dan identitas ke dalam klub. Inilah yang menciptakan ikatan emosional yang luar biasa kuat dengan kota Bandung dan melahirkan basis supporter yang kita kenal sangat fanatik, yaitu Bobotoh. Gairah dan semangat dari Bobotoh ini bukan cuma soal bikin stadion jadi meriah. Di era modern, gairah sebesar itu adalah aset komersial yang nilainya gede banget. Yuk kita lihat gimana Persib mengubah passion ini jadi kekuatan bisnis. Oke, kita masuk ke istilah yang agak akademis sedikit ya. Ada yang namanya Brand Equity of Team Sports atau disingkat BTS. Gampangnya gini, BTS itu adalah nilai sebuah merek klub di kepala para fans, gabungan antara citra publik si klub dan seberapa dalam ikatan emosional pribadi si fans sama klubnya. Nah, di sisi lain, ada yang namanya sponsorship outcome atau SO. Ini adalah apa yang didapat sama sponsor. Apakah fans jadi kenal sama merek mereka, apakah fans jadi suka sama merek mereka, dan yang paling penting, apakah fans akhirnya beli produk mereka gara-gara sponsorship itu.
Ada sebuah penelitian yang melihat hubungan antara dua hal ini di Persib, dan hasilnya menarik banget. Seperti yang ditunjukin di model ini, merek Persib yang kuat, bets yang tinggi, punya efek positif yang signifikan banget ke hasil sponsorship. Angka korelasinya 0,64 itu tinggi. Sederhananya, merek kuat, sponsor untung. Tapi, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Waktu penelitian ini melihat ke satu sponsor spesifik, contohnya Honda, hasilnya mengejutkan. Walaupun fans sadar banget kalau Honda itu sponsor Persib, efeknya ke hasil sponsorship malah anjlok, cuma 0,12, lemah banget. Jadi, kesimpulannya apa? Ini artinya loyalitas bobotoh yang luar biasa itu emang aset raksasa. Tapi itu bukan tiket emas yang otomatis bikin semua sponsor sukses. Merek klub yang kuat nggak bisa menggantikan strategi pemasaran yang cerdas dari si sponsor itu sendiri. Ini pelajaran penting banget di dunia pemasaran olahraga. Nah, setelah kita bedah semua bagiannya, mulai dari taktik, pemain, sejarah, sampai bisnis, sekarang ayo kita satukan lagi semua kepingan puzzle ini buat melihat gambaran utuh dari anatomi sang raksasa. Jadi pada dasarnya, kekuatan Persib modern itu dibangun di atas 4 pilar yang saling nyambung. Pertama, cetak biru taktik yang dominan di lapangan. Kedua, manajemen pemain yang berani dan tegas. Ketiga, fondasi sejarah mendalam yang menciptakan identitas dan loyalitas. Dan keempat, merek komersial kuat yang bisa mengubah passion jadi keuntungan. Keempat pilar ini bekerja barengan, menciptakan sebuah mesin yang sangat kuat. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Dengan semua fondasi yang begitu kokoh, apakah era dinasti bagi Maung Bandung ini cuma tinggal menunggu waktu saja? Menarik buat ditunggu.